warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Berian Adila, pangkat Nindya Praja, NPP 300450, kelas I1. Di sini saya akan menyampaikan tentang tindak pidana korupsi. Selamat menonton. Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mengapa korupsi bisa terjadi? Korupsi terjadi diakibatkan oleh dua faktor, di mana faktor itu adalah internal dan eksternal. Faktor internal sifatnya rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia, salah satunya akibat dari moral manusia yang sangat rendah. Faktor eksternal penyebabnya dari bidang politik, hukum, ekonomi, ataupun dari salah satu organisasi tersebut. Contoh-contoh korupsi. Di dalam contoh ini, korupsi juga dibagi atas dua. Korupsi secara lingkup besar, korupsi lingkup kecil. Korupsi lingkup besar atau secara luas meliputi lingkungan sekolah, masyarakat, lingkungan negara. Contohnya, di lingkungan sekolah, sebuah kepala sekolah menggunakan uang dana bos untuk kepentingannya sendiri dan mengutamakan dirinya sendiri. Di lingkungan masyarakat, misalnya, suatu desa mendapatkan pembagian sembako. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan 2 karung beras. Tetapi, ada kepala keluarga yang ingin mendapatkan lebih dari itu. Di lingkungan negara, mencakup anggota dewan, legislatif maupun yudikatif. Sebagai contoh, seorang DPR mengambil uang kas negara untuk kepentingan berfoya-foya. Korupsi lingkup kecil meliputi penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Adapun akibat orang melakukan korupsi yaitu yang pertama, akibatnya berdampak pada ekonomi, seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Dari dampak sosial dan kemiskinan rakyat dapat kita lihat seperti mahalnya harga jasa, pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, akses bagi masyarakat sangat terbatas, bertambahnya angka kriminalitas. Ini yang berhubungan dengan pencegahan korupsi. Nilai-nilai yang dimaksud dapat berasal dari nilai kode etik di tempat kerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Jadi, setiap orang bisa memiliki nilai-nilai yang berbeda. Hal tersebut tidak masalah selama pengaktualisasian nilai-nilai tersebut mendukung pemberantasan korupsi. KPK bersama pemangku kepentingan pencegahan korupsi telah merumuskan nilai-nilai yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi, atau yang dikenal dengan istilah nilai-nilai anti korupsi. Tahukah Anda apa saja nilai-nilai anti korupsi tersebut? Itulah nilai-nilai anti korupsi yang harus diaktualisasikan sebagai upaya kita untuk menjadi pribadi berintegritas. Nilai-nilai anti korupsi biasa disebut juga dengan nilai-nilai integritas. Mari kita bahas satu persatu. Berintegritas dimulai dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Sudahkah Anda jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong.
Seseorang yang jujur akan konsisten dengan apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Selain jujur, kita juga harus bertanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Tak hanya itu, memberantas korupsi, Anda harus mempunyai sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat. Dan Anda harus benar-benar menghargai waktu, karena inilah yang dinamakan disiplin. Pribadi berintegritas juga dibentuk oleh etos kerja. Tahukah Anda apa itu etos kerja? Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Apa saja etos kerja yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi? Etos kerja yang diperlukan adalah mandiri, kerja keras, dan sederhana. Mandiri dimaknai dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ayo, kita harus memiliki sikap mandiri agar mampu menahan godaan korupsi. Pribadi yang mandiri juga siap dan berani melangkah untuk mencapai tujuan hidupnya. Selain itu, diperlukan juga kerja keras. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan kerja keras? Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Berusaha dan bekerja keras untuk mencapai apa yang kita impikan. Apalagi yang diperlukan dalam etos kerja? Ya, betul, sederhana. Sederhana berarti tidak berlebih-lebihan. Artinya, Anda menyesuaikan dengan kebutuhan. Bersikaplah sederhana agar tercipta saling menghargai antar sesama. Salah satu penyebab korupsi adalah karena keserakahan atau corruption by greed. Dengan bersikap sederhana, kita dapat mengatur gaya hidup sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada, dan tidak terpancing untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Untuk memberantas korupsi, sikap apa saja yang diperlukan? Yang Anda perlukan adalah sikap berani, peduli, dan adil. Apakah Anda termasuk orang yang berani memberantas korupsi? Berani berarti tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Jadilah pribadi yang berani. Berani untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan. Pribadi yang berani akan mencegah negeri ini dari korupsi yang sudah merajalela. Siapkah Anda menjadi pribadi pemberani agar negeri ini bebas korupsi? Selain berani, sikap apa lagi yang Anda perlukan? Ya, peduli. Peduli yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Tunjukkan rasa peduli terhadap sesama. Peduli itu penting agar kita bisa berbagi kebahagiaan demi kesejahteraan bersama. Selain itu ada adil. Adil berarti tidak berat sebelah, juga tidak memihak siapapun. Dapat juga dikatakan berpegang pada kebenaran. Keadilan akan membuat negara ini menjadi makmur dan bebas korupsi. Kita telah membahas 9 nilai anti korupsi. Bagaimana jika semua nilai-nilai anti korupsi atau integritas itu kita aktualisasikan? Ya, integritas dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap-sikap anti korupsi di negeri ini. Dengan menumbuhkan nilai-nilai integritas dalam diri kita, maka korupsi dapat dihapuskan. Ayo, kita bersama menumbuhkan integritas sejak dini agar terciptanya Indonesia bebas korupsi.
Korupsi merupakan virus ganas yang harus kita basmi. Korupsi adalah musuh nyata bagi kita semua di negeri ini, bahkan di dunia. Dalam hal korupsi ini, harus adanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus bekerja sangat keras dengan penuh, meskipun sering dihalangi oleh banyak masalah yang dihadapi. Meskipun demikian, untuk menanggulangi korupsi yang luas diperlukan pendekatan yang lebih sistematik dan tuntas. Dan upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal dan jalur non-penal. Korupsi di Indonesia harus segera diberantas, karena jika tidak diberantas, budaya korupsi akan terus berjalan dan imbasnya tidak ada kesejahteraan bagi rakyat-rakyat kecil di Indonesia. Indonesia harus mempunyai prinsip dan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan yang harus dipegang teguh oleh para pemimpin bangsa. Untuk memberantas tindakan pidana korupsi dan pimpinan harus lebih mempertegas hukuman bagi pelaku korupsi itu takut untuk melakukannya. Meningkatkan pendidikan moralitas bagi para pemimpin supaya punya kepribadian baik dalam bertugas. Jadi berharap jika korupsi itu diberantas dan keadilan ditonjolkan, tentu saja Indonesia menjadi negara maju, tentram dan sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya harap bermanfaat untuk kita semua, terutama generasi muda, agar kita dapat lebih berintegritas lagi ke depannya. Semoga ini adalah awal dari kita untuk menjadi pemuda yang berintegritas. Terima kasih.